Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zikri dengan NIM C1B021056. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah Interpersonal dan Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baik, ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan teknologi komunikasi? Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab dan akibat untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, teknologi komunikasi adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu lainnya. Baik, poin selanjutnya, yang kedua, mengapa teknologi diperlukan dalam komunikasi bisnis? Karena dengan penerapan teknologi dalam komunikasi bisnis dapat menghemat biaya produksi dan operasional. Pada dunia bisnis, teknologi membantu banyak terutama terkait sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, yang mana sistem informasi ini dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik. Selain itu, pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan dengan bisnis akan lebih mudah dengan memanfaatkan sistem kerja yang efektif dan efisien, seperti email yang sudah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen. Baik, poin berikutnya yang ketiga, jelaskan adakah pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis? Ada, karena keberadaan teknologi berperan sebagai media komunikasi antara pelaku bisnis dengan konsumennya. Teknologi tidak hanya memasarkan produk, tetapi dapat membantu mengelola keuangan perusahaan dengan cara yang lebih inovatif dan efisien untuk meningkatkan penjualan bisnis mereka. Baik, poin selanjutnya, yang keempat, jelaskan manfaat teknologi komunikasi bisnis terhadap kemajuan organisasi. Yang pertama, mempermudah cara berkomunikasi. Seperti misalnya melakukan pertukaran pesan melalui email antar rekan kerja ataupun menggunakan aplikasi lainnya yang berbasis internet. Adanya kolaborasi mitra bisnis berbeda pulau hingga beda negara, perusahaan memanfaatkan email agar mempermudah komunikasi. Yang kedua, monitoring perkembangan bisnis dan teknologi informasi yang diterapkan pada suatu perusahaan akan membantu proses monitoring pergerakan bisnis. Pelaku bisnis dapat mengetahui pergerakan bisnis dengan memanfaatkan jaringan internet dengan menggunakan report harian atau bulanan sehingga memudahkan dalam menyusun strategi ke depannya. Yang ketiga, menghemat biaya produksi dan operasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang setiap hari menunjukkan perubahan dan kemajuan, maka akan membuat perusahaan dapat melakukan pengawasan atau mengontrol biaya-biaya yang dikeluarkan setiap hari. Hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk produk, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang keempat, sumber pengetahuan dan informasi. Dengan teknologi informasi, sumber pengetahuan tidak ada batasnya, karena informasi sudah dapat diperoleh melalui internet dengan cepat dan mudah. Yang kelima, manajemen data. Manajemen sistem informasi sangat berguna untuk menyimpan database perusahaan yang penting. Baik, poin selanjutnya yang kelima, jelaskan efisien manakah pembuatan data dengan manual atau menggunakan teknologi dan berikan contoh perbedaannya. Menurut saya, yang lebih efisien adalah pembuatan data dengan teknologi, karena dengan teknologi melakukan suatu pekerjaan jauh lebih cepat, apalagi dalam pembuatan data. Contohnya dalam pembukuan. Poin selanjutnya, yang keenam, jelaskan peranan internet dalam organisasi bisnis. Internet dalam bisnis digunakan untuk pertukaran informasi, katalog produk, media promosi, surat elektronik, bulletin board, kuesioner elektronik, dan mailing list. Internet juga bisa digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan konsultasi dengan konsumen secara online, sehingga konsumen dapat dilibatkan secara proaktif dan interaktif dalam perancangan pengembangan pemasaran dan penjualan produk. Baik, poin yang terakhir, ketujuh, jelaskan adakah hambatan bila organisasi menggunakan teknologi komunikasi dan berikan contohnya.
Yang pertama, ketidaksesuaian teknologi yang digunakan dengan jenis bisnis yang dijalankan. Hasil studi menunjukkan bahwa beberapa organisasi atau perusahaan tidak menggunakan internet untuk menjual produk atau jasa karena menurut mereka internet dan e-commerce tidak sesuai dengan jenis bisnis yang mereka jalankan. Yang kedua, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh manajer. Hasil studi menunjukkan bahwa persepsi manajer atau pimpinan berpengaruh pada cara pandang organisasi atau perusahaan pada peran teknologi. Jika manajer atau pimpinan tidak dapat melihat pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang positif, tidak familiar dengan penggunaan teknologi seperti komputer dan tetap pada keyakinannya bahwa teknologi hanya diperuntukkan bagi organisasi atau perusahaan skala besar, maka mereka tidak akan melibatkan teknologi dalam kegiatan bisnisnya. Yang ketiga, teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan. Berbagai perangkat teknologi yang digunakan untuk komunikasi antara pembeli dan penjual umumnya membutuhkan untuk berbagai platform yang sama. Organisasi atau perusahaan yang berencana untuk menerapkan teknologi dan komunikasi bisnis perlu melakukan proses pemilihan dan pemilihan teknologi yang tepat sehingga benar-benar dapat mendukung dan meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Yang keempat, alokasi dana. Penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis kerap kali membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi jika mengingat kebutuhan teknologi guna mendukung kinerja organisasi atau perusahaan. Umumnya, teknologi dengan spesifikasi tinggi membutuhkan dana yang tidak sedikit dibandingkan dengan teknologi dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Hal ini memberikan hambatan tersendiri bagi organisasi atau perusahaan yang memiliki keterbatasan dana. Yang kelima, lambatnya koneksi internet. Organisasi atau perusahaan yang menjalankan bisnis secara online dengan mengadopsi e-commerce atau e-business memerlukan ketersediaan broadband seperti DSL, fiber, atau broadband berkapasitas tinggi. Koneksi internet yang lambat menyebabkan lambatnya pengiriman data dan membuat organisasi atau perusahaan enggan untuk menggunakan internet dalam menjalankan bisnisnya. Hasil studi menunjukkan bahwa organisasi atau perusahaan yang kurang percaya diri dalam menggunakan teknologi akan berdampak pada kurangnya keyakinan untuk mengadaptasi teknologi lainnya dan berkompetisi dalam sistem e-commerce. Yang keenam, kurangnya tingkat keamanan dalam transaksi secara online. Dalam konteks bisnis ke konsumen, organisasi atau perusahaan umumnya menawarkan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi secara online, misalnya dengan menggunakan kartu kredit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di benak konsumen terkait sistem keamanan yang dimiliki oleh website dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Umumnya, organisasi atau perusahaan yang bekerja dengan pihak lain, mereka perlu menjaga atau memperbaiki tingkat keamanan dan data dan informasi selama kerjasama berlangsung. Tingkat keamanan data dan informasi inilah yang juga menjadi salah satu hambatan penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis. Contoh dari hambatan teknis dalam komunikasi antara lain keterbatasan alat utama maupun pendukung untuk melakukan komunikasi. Misalnya, komunikasi jarak jauh dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet. Dibutuhkan perangkat yang memadai untuk melakukan komunikasi yang efektif, apalagi untuk pengiriman dokumen maupun gambar-gambar yang dibutuhkan. Jika daya ponsel lemah atau jaringan internet tidak stabil, maka komunikasi dapat terhambat. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.